Anak-anak, saatnya kita belajar PPKN ya. Hari ini kita akan mulai masuk untuk materi bab 2. Kelas 12, materi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Untuk materi bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Serta yang ketiga, tentang dinamika pelanggaran hukum. Tapi untuk hari ini khusus kita akan belajar untuk materi yang pertama dulu, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini. Menurut kalian, apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja? Pelakunya tidak diberikan teguran atau bahkan tidak diberikan sanksi. Ya benar, pasti negara kita akan kacau. Banyak keresahan, banyak kerusuhan, tidak aman, dan tidak akan tentram. Baiklah, kita akan pelajari lebih dalam apa itu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, anak-anak, apa perbedaan perlindungan hukum dan penegakan hukum? Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah atau lembaga untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia. Sedangkan penegakan hukum adalah upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Itu adalah perbedaan perlindungan hukum dan penegakan hukum. Sedangkan untuk unsur-unsur perlindungan hukum, diantaranya adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, adanya jaminan kepastian hukum, harus berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Anak-anak, perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk perlindungan hukum ini terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum lainnya. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Nah, anak-anak, untuk yang kedua kita akan belajar tentang pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Coba kalian perhatikan gambar siswa yang sedang menyontek. Apa yang Anda rasakan apabila ketika ulangan ada teman kalian yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Benar sekali, pasti kalian akan jengkel dan merasa tidak adil, bukan?
Nah, sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara kita juga wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara kita juga mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk pentingnya perlindungan dan penegakan hukum, perlu 3 hal. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Dan ketiga, untuk mewujudkan perdamaian di masyarakat. Menurut Suryono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ada beberapa faktor keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama yaitu hukum, di mana hukum adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Yang kedua, penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Yang ketiga adalah masyarakat, yaitu masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Yang kelima yaitu kebudayaan, adalah sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Nah anak-anak, kesimpulan kita untuk materi kita hari ini yaitu bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, dan kepastian hukum. Anak-anak, untuk tugas mandiri kita kali ini yaitu apakah konsep perlindungan dan penegakan hukum dalam menghadapi korupsi? Kemukakanlah pendapat kalian. Oke anak-anakku yang hebat, kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Terus semangat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.